Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, para santriwati Pondok Pesantren Al-Firdausi Sekardangan Sidoarjo, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang dan bergabung kembali dengan Pondok Pesantren Al-Firdausi Sekardangan Sidoarjo, Pondok Tahfidz ya. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dijaga oleh Allah kesehatannya serta dilimpahi taufik, rahmat, dan hidayah oleh Allah, dijadikan generasi-generasi yang siap berada di garis terdepan untuk memperjuangkan Islam dan memperjuangkan Al-Quran. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan sejarah berdirinya Pesantren Hidayatullah. Pesantren Hidayatullah berdiri pada tahun 1994, didirikan oleh Ustadz Abdullah Said yang nama aslinya adalah Ustadz Muhsin Kahar. Beliau berasal dari Sinjai, Makassar, dan mendirikan pesantren Hidayatullah di Balikpapan, tepatnya di Gunung Tembak. Atas dasar kegelisahan yang mendalam tentang bagaimana Islam itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sebagai sistem, dari bangun tidur sampai tidur kembali semuanya benar-benar melaksanakan ajaran Islam, bagaimana memperagakan Islam dalam sistem kehidupan pendidikan, dalam sistem kehidupan ekonomi, dalam sistem kehidupan apa saja, semuanya memang menampilkan Islam. Inilah cita-cita Ustadz Abdullah Said, dan oleh Allah dikabulkan berdiri pesantren Hidayatullah. Ada salah satu kata-kata yang menarik dari Ustadz Abdullah Said, yaitu ketika berazam untuk hijrah dari Makassar, beliau mengatakan, di mana sampan yang saya naiki ini berhenti, maka disitulah pesantren itu akan saya dirikan. Dan ternyata sampan yang beliau naiki berhenti dengan sendirinya atas kehendak Allah di kota Balikpapan, tepatnya di Gunung Tembak. Maka disitulah beliau merintis dari nol pesantren Hidayatullah bersama teman-teman beliau pada saat itu, yaitu Ustadz Hasan Ibrahim, Ustadz Sarbini Nasir, Ustadz Usman Palese, dan beberapa ustadz yang lain yang bisa kita baca sejarahnya di mencetak kader, di buku mencetak kader terbitan Hidayatullah. Nah, dengan 6 orang atau 7 orang inilah Ustadz Abdullah Said setahap demi setahap membangun pesantren Hidayatullah dari tidak ada fasilitas sama sekali, mulai tidak ada fasilitas rumah, tidak ada fasilitas makanan, tidak ada fasilitas air minum. Maka betapa sulitnya pada saat itu. Nah, kemudian Allah memberikan pertolongan sedikit demi sedikit. Awalnya dengan membebaskan tanah di Gunung Tembak, kemudian ada seorang hamba Allah yang dermawan mewakafkan tanahnya sekian hektar, sehingga sampai saat ini pesantren Hidayatullah Balikpapan itu memiliki gedung-gedung pendidikan mulai dari TK, playgroup, SD, SMP, aliyah, sampai perguruan tinggi, SETIS, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan. Dan itu berada di area seluas 150 hektar yang tahun 1994 sampai 2021 ini berkembang pesat di seluruh Indonesia. Hampir di setiap kabupaten ada cabang pesantren Hidayatullah. Dan di Jawa Timur, pesantren Hidayatullah itu berkembang pesat, memiliki 28 cabang. 28 cabang ini berasal dari pesantren Hidayatullah Surabaya yang didirikan pada tahun 1986
oleh Ustadz Abdurrahman sebagai ketuanya dan 6 orang pemuda, yaitu Ustadz Hamim Tohari, Ustadz Hasan Rofidi, Ustadz Ainur Rafiq, Ustadz Alvenus Yahya, dan Ustadz Rahmat. Bisa dibaca di buku Sejarah Hidayatullah ya. Kemudian 6 orang ini sama, memiliki kegelisahan yang sama, bagaimana Islam itu ditampilkan dalam satu kehidupan yang utuh. Maka 6 orang pemuda ini senantiasa berdiskusi. Akhirnya bertemulah dengan Ustadz Abdul Manan. Ustadz Abdul Manan adalah kakak kandung Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdul Manan atas petunjuk seseorang, beliau diperintahkan untuk ke Gunung Tembak Balikpapan karena di sana ada orang yang memiliki pikiran yang sama. Maka didatangilah Ustadz Abdullah Said dan bertemu. Setelah bertemu, Ustadz Abdullah Said menugaskan Ustadz Abdul Manan untuk mendirikan pesantren Hidayatullah di Mekah. Maka Ustadz Abdul Manan merasa sangat nihil, sangat nggak mungkin, gimana ini? Nah, ternyata setelah dijalani pergi ke Mekah, bertemu dengan seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di Depok. Nah, akhirnya Ustadz Abdul Manan mendirikan pesantren Hidayatullah di Depok, Jakarta. Nah, setelah pulang dari Balikpapan, beliau ingat di Surabaya punya Ustadz Abdurrahman yang memiliki pikiran yang sama. Maka alangkah baiknya kalau diajak ke Balikpapan. Akhirnya diajak ke Balikpapan, bertemu dengan Ustadz Abdullah Said, dan akhirnya dijadikanlah Surabaya Cikal Bakal pesantren Hidayatullah cabang Surabaya. Nah, di Surabaya ini diawali pada tahun 1986, kemudian berkembang ke seluruh Jawa Timur, memiliki 28 cabang yang sampai di Sidoarjo ini ya. Tahun 2017 ya, pesantren Hidayatullah Sidoarjo ini adalah hasil dari pengkaderan Ustadz Abdurrahman dan kawan-kawannya pada saat itu untuk menggembleng kader-kader yang siap ditugaskan, sehingga pesantren Hidayatullah benar-benar menampilkan peradaban Islam dalam sistem kehidupan. Dan hampir setiap pesantren Hidayatullah itu memiliki unit pendidikan minimal TK atau SD, dan alhamdulillah sekarang sudah memiliki 12 lebih pesantren tahfidz se-Jawa Timur. Ada hal penting yang harus kita pahami bersama, apa bedanya pesantren Hidayatullah dengan pesantren-pesantren yang lain. Pesantren Hidayatullah memiliki visi misi. Visi misi pesantren Hidayatullah adalah membangun peradaban Islam. Apa itu artinya? Artinya adalah membangun orang-orang yang memiliki adab kepada Allah penciptanya, membangun orang-orang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhannya, dengan Allah, memiliki hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitarnya, memiliki hubungan yang harmonis dengan siapapun. Dan membangun peradaban Islam ini diwujudkan dalam berbagai bentuk segi kehidupan. Dalam segi kehidupan, ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sebagainya. Nah, visi misi pesantren Hidayatullah ini harus dipahami oleh seluruh anggota dan kader Hidayatullah dimanapun berada, bahwa dimanapun kita berada, kita memiliki tugas bahwa Islam harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar kita di mana kita berada dengan cara kita menampilkan Islam. Karena kita adalah agen-agen perubahan, bagaimana menampilkan Islam itu melalui akhlak yang kita tampilkan. Jadi pesantren Hidayatullah memiliki visi misi membangun peradaban Islam dan memiliki kultur pesantren Hidayatullah adalah tertuang dalam gerakan Nawafil Hidayatullah, mulai dari sholat malam, baca Quran, kemudian wirid, kemudian tabatul, sabar, tawakal, hijrah. Maka setiap anggota dan kader pesantren Hidayatullah harus memiliki kepribadian gerakan Nawafil Hidayatullah dan memahami manhaj. Ikon pesantren Hidayatullah itu adalah
membangun peradaban Islam dengan bermanhaj sistematika wahyu. Maka wajib bagi seluruh anggota dan kader pesantren Hidayatullah dimanapun berada, berapapun usianya, maka mereka wajib memiliki pengetahuan apa itu sistematika wahyu. Sistematika wahyu ditemukan nilai-nilai di balik surat Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah yang menemukan nilai-nilai kandungan yang bisa diaplikasikan dengan mudah adalah Ustadz Abdullah Said. Maka dengan bergabung di pesantren Hidayatullah ini, kita akan mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bagaimana menampilkan Islam baik secara akhlak maupun secara aplikasi dalam kehidupan. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ma bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Dan tidaklah aku ini diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Insya Allah akan kita sambung kemudian kisah ini yang masih banyak kisah-kisah menarik tentang pejuang-pejuang santri kader Hidayatullah yang ada di seluruh Nusantara. Mereka rata-rata memiliki militansi dan loyalitas yang tidak dibandingnya, sehingga di Indonesia sendiri oleh Presiden Soeharto diberi penghargaan sebagai pesantren yang memiliki kualitas kader paling tangguh dan handal. Mudah-mudahan kita semua siap menjadi kader-kader yang meneruskan tonggak perjuangan ini menjadi pejuang-pejuang Al-Quran, pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang manhaj yang siap ditugaskan kemanapun dan loyal serta amanah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.